Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ustadz ingkang tansah kula hormati, kepada yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Imam Syafi'i MPDI, yang kami hormati Ketua KKG PAI Kabupaten Tuban Bapak Yusuf SPDMA, dan Bapak Ibu Ketua KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten Tuban atau yang mewakili, serta undangan dalam rangka persiapan Hari Santri Nasional tahun 2024 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari yang hot serta semilir ini Allah perkenankan kita bersama-sama berkumpul di rumah makan BM depan parkiran Asmoro Kondi, Desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang. Jadi bukan Panyuran ya, salah ketik, salah tulis. Di siang hari yang indah ini, semoga kumpul kita, hadir kita, pertemuan kita ini akan mendapatkan ridho dan berkah serta membawa kebermanfaatan bagi KKG PAI Kabupaten Tuban dan juga bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan rasa cinta mahabbah kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi, khususnya di bulan Maulid ini, semoga kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini, lebih-lebih nanti syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu pengarahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Oke. Mohon maaf, jadi yang kedua adalah sambutan dari Ketua KKG PAI Kabupaten Tuban. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu pembinaan dari Kepala Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Acara yang keempat yaitu rapat koordinasi, acara yang kelima lain-lain, dan terakhir nanti penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara pada siang hari ini semoga Allah limpahkan berkah ridhonya kepada kita semuanya. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain wa ala kulli niyyatin salihah fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina. Amin. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKG PAI Kabupaten Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf SPDI MA kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil mathiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala. Jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masrura mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khaira wafira amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKG PAI Kabupaten Tuban, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten. Nuwun pangapunten boten kula sebat asma panjenengan setunggal-setunggal, boten ngirangi hormat kula dhateng panjenengan sami, lan ingkang sangat kula hormati calon panitia, calon bapak-bapak ibu calon panitia pelaksanaan kegiatan Hari Santri tahun 2024 ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatin wa bi rahmatillah kula panjenengan sami saged kempal wonten ing kisik niki dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi bekal sehat ingkang dipun paringaken dhateng kula panjenengan sami niki manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mugi tansah katul kunjuk dhateng Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kepengker kula niku ditangleti naminipun Kiai Haji Mas Hadi, salah satu pengurus saking niku le pundi Semarang sing gedhe niku sing gadah Uli Sulan niku le niku. Yi ngoten nyebak kula niku mboten kiai diundang yi ngapunten nggih. Mengapa Nabi tidak memerintahkan untuk mengadakan ulang tahun beliau, dan Allah juga tidak memerintahkan secara spesial untuk melakukan ulang tahun, merayakan ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niki rencange Pak Kuryono sing tanglet niki. Tapi mengapa umat Islam begitu ramainya, begitu semangatnya merayakan Maulid Nabi? Ya kula jawab, kayak sholat zuhur niki lho. Mas Hadi kula ngoten nggih. Sholat zuhur itu diperintah Allah Ta'ala, kita melaksanakannya ya 4 rakaat itu kolo-kolo ditambah qobliyah ba'diyah. Iku kolo-kolo. Lah umpama Allah niku perintah memperingati dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tertentu, kira-kira kula jenengan sami solawatane ya waktu-waktu tertentu. Nggih napa mboten? Karena Allah ini memberi kelonggaran, maka perintahnya secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kapan saja, di mana saja, ayo bersolawat kepada Rasulullah. Hebat Allah itu, nggih. Seandainya kamu bersolawat di bulan Maulid saja, lah mungkin ya di luar bulan Maulid kita tidak mengadakan acara bersolawat. Alhamdulillah, ini hebatnya dawuh Gusti Allah niku ngoten nggih. Itu rahasia dibalik perintah Allah yang secara umum, baik pelaksanaan waktunya maupun cara-caranya, yang penting sholawat itu dipandu, tidak keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada unsur doa sehingga kita umat Islam terhindar
dari apa yang non sewu dilaksanakan oleh kaum Nasrani, karena begitu cintanya kepada Nabi Isa sampai-sampai Isa dikultuskan dan disetarakan dengan Tuhan. Kita ini jelas kalimatnya, Allahumma, kita mohon kepada Allah semoga Allah berkenan memberikan rahmat dan salamnya atas perintahnya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit tentang mauludan, Bapak Ibu yang saya hormati. Informasi yang berikutnya, kula nuwun duka nuwun sewu. Biasanya kula nggih tepat waktu, tapi niki ada kendala. Nggih, semayanan kalih Pak Kose anak kula niku wau, beliau terkena macet juga. Kula nggih terkena macet, maju mboten saged, mundur mboten saged, keranten ten manunggal wau ada mobil yang mesinnya meledak dan terjadi kebakaran sakidule pom bensin manunggal mriku le. Sehingga di stop, boten sakit maju, kula sing mundur, nggih tengguri pun mobil kata, nggih nuwun sewu nuwun duka. Pemadam kebakaran memadamkan mobil yang meledak dan terbakar tersebut. Tapi alhamdulillah penumpangnya sedaya selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 informasi penting. Pertama tentang Banjari, lomba Banjari. Ini nanti diterangkan, dijelaskan detail oleh Pak Karmuji. Kita mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 1, melaksanakan lomba Banjari tingkat SD yang diikuti oleh masing-masing kecamatan. Tentang kecamatan mengadakan seleksi di tingkat kecamatannya atau comot sana comot sini, sehingga ada 1 tim Banjari yang dikirimkan mewakili kecamatan panjenengan masing-masing. Nah niki. Yang kedua tentang LBM PAI, Lomba Budaya Mutu Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban selalu menyertakan kita dalam meningkatkan kultur budaya pendidikan agama Islam di Kabupaten Tuban. Insya Allah ini nanti juga oleh Pak Karmuji. Kebenaran ya, sekretaris pinter, ketuaan sing ora pinter. Nanti untuk Banjari ini nanti ada panitia tersendiri. Untuk LBM PAI ini juga nanti ada timnya tersendiri, sehingga Pak Karmuji tidak begitu kerepotan. Karena yang Banjari ini sekitar tanggal 20 September harus deal. Pelaksanaannya insya Allah tanggal 21 Pak, 21 September malam hari nanti detailnya Pak Karmuji. Ini tugas bagi kami KKG PAI Kabupaten Tuban dan panjenengan sedoyo. Tentang Banjari ini nanti insya Allah tidak ada pendaftaran dan lain sebagainya, biaya pendaftaran dan lain-lain, semua dihandle oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Bapak Ibu nanti yang dimohon kesediaannya untuk bergabung ke panitiaan tentang lomba Banjari ini, nanti ya itu dimohon keikhlasannya, sumbang pikiran, sumbang tenaga. Insya Allah segala sesuatunya, sound system dan lain-lain sudah disediakan oleh pihak Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang lomba budaya mutu mapel pendidikan agama Islam ini diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban ada peningkatan. Kita sudah mengadakan gelar Gema Gaungkan Asmaul Husna, alhamdulillah sukses. Kemudian kemarin kita tingkatkan, maka tahun ini agenda utama yang wajib bagi masing-masing peserta adalah hafalan nadhoman Aqidatul Awam. Insya Allah putra putri panjenengan, santri-santri panjenengan pun kathah ingkang hafal. Untuk itu kita hanya mengakomodir, kita hargai
ikhtiar usaha anak-anak kita itu agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tahu bahwa anak-anak kita ini sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan agama Islam di sekolah dasar negeri. Seperti tahun lalu, lomba budaya mutu pendidikan agama Islam ini hanya diikuti oleh sekolah dasar negeri. Karena sekolah dasar swasta itu kalau kita ikut sertakan, ini katanya dari dinas, otomatis nanti pemenangnya dari SDI swasta yang berbasis pesantren, yang berbasis Islam tersebut. Untuk itu terima kasih kita haturkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan juga kepada Bapak Kasih yang selalu mengarahkan dan membimbing kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Kabupaten Tuban. Berikutnya tentang Hari Santri, kemarin sudah kita sepakati, ini nanti kita akan membuat buku saku untuk anak-anak Pak Kasih. Itu nanti kita edarkan. Ya, kalau ada kelebihan ongkos cetaknya, ya kelebihan ongkos cetak itu nanti yang kita gunakan untuk operasional lomba yang terkait dengan Hari Santri Nasional tahun 2024 yang tahun-tahun lalu kita adakan lewat stiker dalam rangka untuk pengenalan, sosialisasi ke masyarakat, ke lembaga-lembaga pendidikan negeri bahwa kita diberi hadiah oleh pemerintah berupa hari istimewa, yaitu Hari Santri Nasional. Maka tahun ini kita tingkatkan, ada buku saku yang mungkin berisi panduan sholat, panduan bersuci, panduan doa dan lain-lain sebagainya yang akan kita edarkan ke anak-anak. Dan rencana kita nanti kita buat 2 grade, yaitu grade untuk kelas 1, 2, 3 dan grade untuk kelas 4, 5, 6. Untuk itu mohon dengan sangat hormat Bapak Ibu yang nanti ditunjuk, diminta kesediaannya oleh Pak Karmuji membidangi tentang lomba dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2024 itu, saya sangat mengharapkan kesediaan dan keikhlasan panjenengan. Kemudian tentang buku yang telah beredar, ini saya juga mohon maaf Pak Gofur, bukunya lupa tidak saya bawa, ada kelebihan dari tambah baik. Insya Allah kapan-kapan ini kalau butuh nanti saya hantarkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, tentang keuangan dan lain sebagainya menawi panjenengan sami sudah menerima dari guru-guru PAI kita, ya segera ditransfer atau diaturkan tergini Pak Gofur. Jangan lupa mohon kepada Pak Gofur untuk diberikan catatan atau kwitansi apabila panjenengan telah mengirimkan sejumlah uang tersebut. Karena kadang-kadang Pak Gofur niku supe mergo kakean penggawean, ngoten nggih. Lah nak numpuk-numpuk dieling-eling sedina rong dina eling, lah nak wis telat sawulan rong wulan, nggih akhirnya terjadi penumpukan. Pramila menawi Pak Gofur Supe panjenengan yang menunjukkan bukti pengiriman atau pembayarannya. Pak kula pun bayar, ngoten nggih. Nggih menawi dereng ya semaya, ngoten mawon gampang nggih. Ya semayani ya aja suwe-suwe, mesakaken Pak Karmuji yang selalu ditagih dari pihak penerbit. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir tentang penulisan naskah Mushaf Al-Quran ini sampai sekarang pihak percetakan saya telepon juga tidak dijawab, saya WA juga tidak dijawab ya. Ini Mushaf panjenengan masih ada di Pak Karmuji, belum tercetak. Kita sudah membayar sejumlah 15 juta rupiah Pak Kasih, jadi masih ada kekurangan bayar mestinya. Tapi Mas Rizky dari percetakan kok sepertinya menghilang begitu saja.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan itu secara detailnya oleh Sekretaris KKG PAI Kabupaten Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang seikhlas-ikhlasnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya adalah pembinaan dan pengarahan dari Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Imam Syafi'i MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua KKG PAI Kabupaten Tuban, Pak Yusuf, dan segenap jajaran kepengurusan inti, Pak Karmuji dan lain sebagainya, Bapak-bapak, ada ibunya enggak yang KKG? Ada ibu-ibu? Ada Pak. KKG kecamatan? Ada. Bapak Ibu Ketua KKG kecamatan, insya Allah hadir semua, kecuali yang tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir soalnya. Wakil. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga undangan yang tidak termasuk KKG kayaknya juga ada. Syukur alhamdulillah siang hari ini di tempat yang ya buat orang ngantuk. Tadi itu panas, sekarang malah jadi ngantuk. Asli ini. Saya ucapkan selamat datang. Kenapa selamat datang? Meskipun saya tamu, tapi asli saya itu ya orang sini. Ya monggo nanti Pinara. Saya asli orang sini. Ya desa saya di sini. Timur sana. Di sebelah timur itu kan ada pertigaan Tarapakah itu loh. Nah, pertigaan itu sebelah barat itu ada rumah tingkat besar putih itu. Nah, itu rumah tetangga saya. Nah, sebelah situ rumah saya. Ya monggo nanti kalau ada waktu saya turi Pinara. Masa omahnya kena kok rata jujur Pinara ya tak. Dengan tak turi Pinara kalau mungkin ada waktu nanti ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin saya Pak Yusuf ya baru kali ini saya bisa ketemu dengan KKG PAI SD. Kalau SMA, SMK, SMP sudah pernah saya. Kalau SD mungkin baru kali ini. Alhamdulillah meskipun sudah 1 tahun, tapi saya bisa ketemu jenengan di forum KKG PAI Kabupaten ini. Tapi meskipun demikian saya akrab dengan KKG SD ini. Sering saya ketemu, sering koordinasi, sehingga tidak ada masalah, tetap komunikasi berjalan lancar. Kemudian sebenarnya saya ketemu jenengan itu agak malu, karena saya tidak menepati janji saya. Ketika awal saya masuk di seksi PAI, saya itu janji pertama itu saya ingat-ingat itu terkait TPG setiap bulan harus cair. Tapi kemarin Agustus ini tidak cair. Di grup WA itu ya kelunting Pak, jangan keluar ya. Ya itulah, memang pekerjaan terkait TPG itu tidak bisa dikerjakan oleh sepihak orang, harus ada kekompakan. Padahal Agustus itu pengeluaran banyak sekali loh Pak Yusuf ya, anak-anak karnaval dan lain sebagainya. TPG ini gak cair-cair jadi. Ya itu nasib deh. Saya mohon maaf kenapa sampai bisa terjadi seperti itu, saya sampaikan dulu sebelum nanti ke masalah-masalah yang agak perlu perhatian.
Kenapa? Karena kemarin itu loh saya jenengan tak kabari. Hari Senin kemarin itu ada yang terakhir ngirim SKMT. Lah terus kayak opo caranya? Jadi selama SKMT itu belum terbit semua, saya tidak berani mencairkan TPG itu. Nah kemarin itu ada yang terakhir ngirim SKMT. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini terkait TPG baik PNS maupun P3K untuk bulan Juli ya, bulan Juli insya Allah akan segera dicairkan. Berarti di bulan September nanti ini akan dicairkan bulan Juli dan bulan Agustus, double 2 kali, tapi tidak bareng, biar nanti ada rinciannya masing-masing, nanti nggak trouble. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu jenengan pahami dan ketahui bersama terkait dengan TPG, yakni di bulan kemarin karena mumpung saya ketemu itu ada THR ya, ada THR di bulan Juli kalau tidak salah. Nah ada THR itu rame di Jawa Timur, GPAI itu rame, banyak pro dan kontra terkait pencairan THR bagi guru PAI yang ada di sekolah. Alhamdulillah di Tuban insya Allah lancar, mungkin Tuban itu yang pertama cair. Sampai saya itu dibel sama kasih-kasih di Jawa Timur, saya dibel, Pak Tuban kok cair, kok penak gitu. Tak jawab, ya jenengan koordinasi loh sama perencana, sama PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya, bagaimana supaya bisa segera cair. Sudah Pak, kalau perencana sudah ACC, yang sulit itu PPK-nya gitu. Lah Tuban kok enak PPK-nya, lah PPK-nya saya sendiri loh, aku selesai ya gitu. Akhirnya lancar alhamdulillah untuk terkait THR. Lah yang paling ribet lagi kemarin itu adalah terkait gaji 13. Gaji 13 itu kan terdiri dari gaji pokok dan gaji pokok dan tunjangan TPG sertifikasi itu. Yang sudah terima lagi ya? Masa gak terus ya? Oh kebangetan nih gak terus. Nah saya koordinasi dengan Pak Rahmat kemarin itu ketika mau mencairkan THR terkait gaji 13, saya koordinasi dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat jawabannya apa? Loh kalau terkait dengan TPG itu ya urusannya Kemenak tuh Mas, lapo kok tidak aku kira anggaran gitu lah. Umpama seperti kabupaten lain, jawabannya Pak Kabit sendiri tuh gini Pak Karmuji terkait gaji 13 TPG itu. Pak Direktur itu jawabannya untuk gaji 13 itu urusannya yang membayar gaji. Udah aku gitu. Nah padahal Pak Rahmat itu jawabannya kalau terkait TPG itu ya berarti urusannya Kemenak. Sehingga pada waktu itu kayaknya yang cair se-Jawa Timur itu hanya 3 kabupaten terkait gaji 13 yang dari komponen TPG. Jenengan nek gak percaya jangan lacak. Lah Tuban gimana? Saya izin Pak Kabit, Pak Is di Kanwil, Pak ini di Tuban mau dicairkan terkait ini pertimbangan saya gini tak sampaikan. Akhirnya ya kalau memang ada anggaran terus tidak ada permasalahan tidak double ya dicairkan. Jadi saya cairkan itu. Alhamdulillah berarti jenengan itu kemarin di bulan Juli atau berapa itu dapat 3 TPG itu sendiri, gaji 13, kemudian THR 3. Bekroso borat tapi jenengan. Bendara negara saja. Nah, alhamdulillah Tuban insya Allah lancar terkait itu. Semoga kedepannya saya harapkan seperti itu lagi. Jadi tidak ada permasalahan. Soalnya sudah saya estimasi, jadi untuk penganggaran GPAI itu selain TPG itu ada gaji 13, ada THR, berarti 14 kali. Kemudian yang ramai lagi masalah duit-duit soalnya duit di saya. Perlu mumpung ketemu. Yang ramai lagi kemarin itu menjelang hari raya itu adalah terkait dengan tamsil. Ya, tunjangan tambahan penghasilan atau disingkat menjadi tamsil. Nah, ketika saya mendengar istilah tamsil itu saya ya bingung Pak Karmuji, saya cari kamusnya, saya cari di Google tamsil itu apa lah. Seingat saya tamsil itu belajar tafsir di Al-Quran itu kan ada tamsil.
Nah, kalau nggak tamsil ya amsilati gitu. Kok di Kemenak kok nggak pernah ada istilah tamsil, sehingga yang bagian keuangan dari dinas pendidikan itu ya WA saya, japri saya, Pak bagaimana terkait tamsil di Kemenak? Ya tak jawab, selama saya di Kemenak itu belum pernah dengar Bu istilah tamsil. Tak jawab itu, bukan saya jawab tidak ada, tapi belum pernah mendengar. Akhirnya saya komunikasi dengan dinas pendidikan, tak jelaskan kalau di Kemenak itu tidak ada tamsil. Ternyata tamsil di dinas pendidikan itu adalah tambahan penghasilan bagi PNS maupun P3K yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Aslinya kan seperti itu ya. Nah, aslinya seperti itu. Sedangkan di Kemenak itu tidak ada seperti itu. Adanya di Kemenak itu adalah tunjangan insentif. Beda dengan tamsil. Kalau tunjangan insentif itu adalah tunjangan bagi guru agama non PNS, tidak P3K dan belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sama-sama belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, tetapi insentif ini untuk yang non PNS dan non P3K. Beda ya. Coro disakno ini sakjane sakno insentif ketimbang tamsil. Mau tamsil gue oleh gaji pokok, PNS P3 kan dapat gaji pokok ya lumayan gajinya. Kalau non PNS kan belum tentu dapat gaji pokok. Makanya yang diurusi Kemenak itu yang non PNS, yang non P3K tapi insentif itu. Lah masalah dapat atau tidaknya sewu itu bukan wewenang dari kabupaten. Asal saya cek itu ya di siaga, asal yang bersangkutan itu aktif di siaga, terus memenuhi jam kerjanya, insya Allah dapat otomatis. Insya Allah dapat otomatis. Meskipun tidak mengajukan, dapat otomatis. Itu pertama syaratnya. Aktif di siaga, kemudian memenuhi jam kerja sebagai guru, artinya 24 jam. Nah masalahnya rata-rata kalau guru non PNS itu tidak memenuhi 24 jam, sehingga banyak yang tidak dapat. Kok hanya dapat sedikit, itu permasalahannya. Jadi itu ya bedanya tamsil dan insentif guru. Kemudian Bapak Ibu, lagi yang perlu kami sampaikan selain tadi TPG dan tamsil itu adalah terkait dengan PPG, pendidikan profesi guru. Ini yang paling center, paling rame akhir-akhir ini ya ini. Banyak hal yang jadi bahasan panjang se-Indonesia terkait dengan PPG ini. Memang PPG untuk Kemenak itu lain dengan di dinas pendidikan. Aturannya juga ada sendiri, sehingga kadang-kadang itu aturan itu berbenturan, gak cocok. Lah mau gimana wong kita itu mengikuti aturan yang ada di Kementerian Agama sebagai GPAI. Nah, perkembangan terkait dengan PPG guru PAI, surat kita yang kemarin terakhir ada hearing dengan DPR itu, kami dengan DPR Komisi 4, itu sampai sekarang juga belum ada kabar beritanya sampai di mana Pak Mas Bupati, juga belum ada kabar mau diundang apa enggak, ya tidak ada kabar. Sehingga tetap kita berharap dan berdoa semoga Pemkab itu menganggarkan meskipun dari PAK terkait PPG GPAI, karena harapan yang paling aman untuk penganggaran PPG GPAI itu adalah dari Pemkab. Itu yang paling aman. Ya terlepas dari urusan-urusan politik dan lain sebagainya, itu wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian alternatif kedua, kemarin kita itu sempat nyerobot. Saya tidak ngabari Pak Karmuji, saya sudah jalan dulu sebenarnya sama teman-teman pengawas itu. Nah, akhirnya Pak Karmuji datang juga mendengar ternyata. Lah itu kemarin ada terobosan baru, kemudian ditindaklanjuti oleh surat Direktur PAI bahwasanya untuk PPG GPAI itu boleh dibiayai oleh lembaga non pemerintah. Lembaga non pemerintah dalam hal ini adalah badan negara. Salah satunya adalah Basnas. Yang paling cocok itu ya mestinya Basnas.
untuk BWI Badan Wakaf Indonesia itu nggak cocok. Masuk wakaf ngurusi guru kan nggak masuk akal. Ya kayak paling masuk akal itu ya Basnas. Nah cuma permasalahannya Basnas umpamanya Basnas Kabupaten Tuban itu anggarannya itu tidak ada anggaran dari pemerintah. Berarti Basnas itu anggarannya ya dari masyarakat, mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat, kemudian dikembali lagi ke masyarakat, bukan dari anggaran pemerintah, sehingga tidak bisa seenaknya sendiri. Nah, realita yang ada di Basnas Kabupaten Tuban terkait dengan dana yang dikumpulkan itu lebih banyak dana zakat daripada dana infak atau sedekah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau umpama zakat itu digunakan untuk pembiayaan PPG, jelas ditolak oleh siapapun. Ya, karena GPAI itu bukan termasuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Aku yang pertama nolak ya. Meskipun aku kasih pais tak tolak ke nomor 1. Mosok GPAI kok 8 asnaf. Yo rapi ya. Kan gitu. Mbok sabilillah apa langsung bantah itu kemarin itu. Sabilillah apane aku mau jenengan niku ngulang cara gak dibayari, orang-orang gelem gak aku. Tak wale gitu. Sabilillah iki nek ngulang gak dibayari ini saya rada memper aku. Ngulang ya tetep oleh bayaran sabilillah gitu. Ya. Nah, tidak mungkin untuk zakat digunakan Basnas membiayai PPG, sehingga dana yang digunakan adalah dana infak dan sedekah. Permasalahannya infak dan sedekah yang ada di Basnas itu sangat minim. Umpama ada dana infak dan sedekah itu prioritas untuk PPG itu ya sangat jauh. Yang penting infak dan sedekah itu digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Itu menurut Basnas. Sehingga saya ketika di DPR itu ditolak oleh Basnas ketika itu. Kemudian cari terobosan-terobosan baru, mekanisme skema bagaimana kiranya umpama PPG itu bisa dibiayai oleh Basnas. Kalau umpama etok-etokan gitu ya, kayak skemane dari A kembali ke A. Misalnya saya itu GPAI, saya infak ke Basnas, titip uang ke Basnas, nanti akan saya gunakan lagi untuk membiayai PPG saya. Paham maksudnya? Yeah. Nah, hukum seperti itu kira-kira boleh apa enggak secara syariat? Kalau zakat jelas tertolak. Zakat fitrah itu loh. Jenengan zakat fitrah titip ke panitia, data zakat fitrah itu kembali lagi ke saya atau keluarga yang jadi tanggungan saya, zakat fitrahnya itu batal hukumnya. Jenengan pada situ kita pelak maten. Nah, bagaimana dengan infak? Kalau infak, saya infak ke Basnas, kemudian penggunanya, pentasarufannya untuk saya lagi, itu kira-kira temannya ya hampir sama. Hampir sama. Kecuali kalau gini skema gini tak sampaikan ke Basnas kemarin. Umpama AKPAI, Asosiasi Guru PAI itu mengumpulkan dana dari semua guru PAI, kemudian disetorkan ke Basnas dengan perjanjian. Jadi infaknya itu menurut Undang-Undang Nomor 23 2011 tahun 2011 pasal 28 itu ada infak terikat, ada infak tidak terikat. Jadi infaknya itu infak terikat. AKPAI titip ke Basnas dengan infak terikat, penggunaannya itu harus untuk AKPAI itu sendiri. Itu boleh. Tapi syaratnya apa? Semua guru PAI ikut infak. Berarti tidak hanya yang mau ikut PPG itu saja. Nah, hanya ikut PPG saja kalau ada audit konangan secara syariah. Berarti di Basnas itu ya mau maklum ya. Basnas itu ada audit itu 3, audit publik, audit keuangan, ada audit syariah. Nah, yang paling sulit, paling beratnya audit syariah ini. Kalau audit keuangan aman tadi diakali bisa, tapi kalau audit syariah itu yang nggak bisa. Hingga untuk menghindari itu, makanya kemarin saya konsep surat sama Pak Karmuji itu, membuat surat itu
saya kirimkan ke Basnas, ke Irjen, kemudian ke Direktorat Bimas Islam terkait zakat wakaf itu. Katanya itu sudah dibuatkan jawaban. Intinya yang konseptor surat itu menyetujui skema yang saya buat tadi. Cuma masih direview oleh Pak Inspektur Jenderal di Irjen itu. Kira-kira nanti ditandatangannya pondok sampai sekarang itu belum saya dapat, tak agih belum ada jawaban. Insya Allah kalau itu keluar, suratnya itu terbit, insya Allah nanti Basnas siap memfasilitasi panjenengan. Ya cuma caranya tadi itu ya, bisa semua guru PAI ikut infak. Entah itu berapa, nah perlu ya saya tak ikut. Wong infak apa salah ya? Infak itu sedekah ke orang kaya tak salah ya. Nek zakat lu gak sah. Iya. Paham maksud gue ya? Umpama saya sedekah ke orang kaya, duwe mobil wae tak wani duit, saya niat infak atau sedekah sah itu. Nek zakat gak sah. Nah, maksud saya gitu. Lah kok dene seperti itu nanti yang PPG itu mau balik nih di belakang layar ya monggo Pak Karpuji ya. Nah, itu nanti skema kita atur lagi sedemikian rupa bagaimana itu jalan terakhir, alternatif terakhir. Tapi kalau bisa ya tadi saya sampaikan bisa tetap kita minta bantuan dari Pemkab, itu yang paling aman. Cuma kalau umpama itu minta bantuan dari Pemkab, dana itu disiapi oleh Pemkab, saya tuh kasihan yang SMA dan SMK. SMA dan SMK itu saya yakin nggak akan dibiayai oleh Pemkab karena bukan wilayahnya. Padahal SMA dan SMK itu sangat banyak di situ, daftarnya dari 482 orang yang sudah lulus pretest untuk ikut PPG itu banyak yang dari SMA. Kemudian saya umpama ketemu Pak Direktur lagi, saya itu mau menyampaikan, bisa Pak Direktur untuk tahun depan itu juknisnya ditambahi terkait pembiayaan. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Basnas, tapi ditambahi dari pihak swasta boleh membiayai itu. Di PP itu kan ada aturannya boleh. Di PP terkait PPG itu boleh dibiayai oleh yayasan atau pihak swasta. Ya meskipun yayasan itu diwenehi duwike karo guru-guru dhewe kan ya ora apa-apa ya. Kayak itu loh TPHD. Okay. Petugas haji daerah itu mestinya yang membiayai adalah pemerintah daerah, tapi realitanya yang bayar ya orangnya yang berangkat itu sendiri. Tapi kan nggak apa-apa, karena saya ngerti. Nah artinya nanti kalau swasta boleh membiayai secara aturan, tapi tak lu swasta wae iso biayai, Pemkab gak iso biayai ya. Tadi benar. Tapi ya semoga nanti ada. Katanya mau dirubah yang 2025. Itu kemudian yang terakhir Bapak Ibu, biar nanti nggak lama soalnya sudah jam 12. Yang terakhir terkait dengan program PAIS, ini saya sampaikan singkat saja. Di tahun 2024 ini bidang Kanwil, PAIS Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Timur itu ada beberapa program yang kayaknya harus kita ikuti. Yang pertama adalah terkait dengan sekolah moderasi beragama. Ya, diharapkan nanti minimal ada satu peserta di kabupaten yang menjadi pilot project terkait sekolah moderasi beragama. Alhamdulillah kemarin kita sudah studi tiru ke Blitar, sekolah inovasi moderasi beragama SMA N1 Kesamben Blitar. Nah di situ itu Pak Yusuf bikin derek dengan Pak Nasruddin yang ikut. Nah ternyata di situ itu ya menang sebagai juara 2 tingkat nasional. Memang sekolah itu siswanya itu beragam agama, ada 5 agama lengkap di situ dan difasilitasi secara peribadatan. Jadi yang Hindu ya punya pura, yang Buddha itu punya wihara sendiri, apalagi Kristen gampang ruangan dikei salib ngono dadi. Nah yang ribet itu yang Hindu itu loh. Itu bangun pura itu butuh upacara ritual saanane ono ritualin Hindu itu. Jadi kayak musola gitu. Pura saya cerita ya, hanya berapa 3x3 atau 4x4 itu karena hanya 20 siswa yang agama Hindu itu. Berarti untuk coro Islam itu musola di situ. Nah, tembok itu cuma separuh gini,
Tapi katanya kepala sekolah cerita saya itu habis 20 juta. Sing larang bukan waktune tapi rituale. Apa noto waktu kan bacaan dhisik maksudnya. Tapi larang. Nah, itu seperti itulah. Model sekolah seperti itu memang tidak direkayasa, ya memang secara kultur memang mereka itu sudah terbiasa perbedaan agama, terus berbaur di dalam lingkungan sekolah. Anak-anak yang berbeda agama itu sudah menjadi kebiasaan, jadi tidak ada hal yang aneh, sehingga mereka ya tak pikir ya patut dan layak sebagai juara sekolah moderasi beragama. Lah masalahnya di Tuban ini saya petani. Kemarin saya lacak-lacak di penyuluh-penyuluh agama non-Islam. Nah, ternyata yang paling sulit nyari siswa agama Hindu, Pak, tidak ada. Padahal ada sebenarnya penduduk agama Hindu di Kabupaten Tuban. Rata-rata kalau sudah SMP, itu mereka keluar dari Kabupaten Tuban. Ternyata orang Hindu itu loyal. Khawatir anak itu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tetap Hindunya kuat. Mereka menyekolahkan di kabupaten lain. Ternyata gitu, makanya gak ketemu aku. Nah, ketemu itu udah ada. Saya kemarin itu status saya itu kan ada. Saya coba mencari di SMP Pilar Nusantara. Yang kelenteng itu loh, sebelah samudra. Nah, tak pikir itu sekolahnya kelenteng gitu loh. Tak pikir itu sekolah Kristen. Ternyata di situ tuh ya rata-rata gurunya itu Islam. Bahkan kepala sekolahnya itu aslinya orang Sedan. Anaknya kiai ternyata. Lah kok melu Cina, kok melu Kristen. Ya Allah, baru tahu ya itu. Di situ ada 4 agama, Bapak Ibu. Ada 4 agama, Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, ada Buddha, Hindunya yang nggak ada. Nah, coba nanti kita bersama-sama nanti KKG, salah satu perwakilan, ikut bantu mulai sebagaimana nanti contoh sekolah moderasi beragama di Kabupaten Tuban ya. Ya, pilot project saya yaitu nanti. Meskipun sekolahnya itu muridnya baru 3 kelas karena belum pernah meluluskan, tapi kayak ya prospek di situ daripada yang lainnya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan barangkali jenengan ada kira-kira selain itu sekolah yang patut untuk kita jadikan pilot project sekolah moderasi beragama, ya monggo nanti kita kunjungi, kita poles bersama-sama. Kemudian yang kedua, nah lomba ini Bapak Ibu terkait lomba-lomba PAIS ini insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober, mulai bulan Oktober. Lomba yang kedua selain sekolah moderasi beragama adalah School Religious Culture atau disingkat SRC. Nah, ini inovasi pengembangan nilai-nilai keagamaan yang diinternalisasikan di dalam lingkungan sekolah. Intinya pembiasaan apa saja terkait pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Beda lagi SRC dan SMB. Nah, ini kira-kira SD mungkin bisa masuk kalau SRC ini. Sekolah mana yang kira-kira kemarin kan pernah ada ya lomba. Lah iya, ada ya. Ya coba nanti di itu. Tapi masih jalan. Nah, coba tak juaranya ada. Iya. Nanti tak minta datanya, tak lihat dulu kira-kira. SD ya, gampang nih ini. Soalnya kayak sering. Iya. Nah, nanti juara 1 itu aja yang nanti kira-kira diterbitkan untuk wilayah ya, SRC. Kemudian yang ketiga adalah lomba Pildacil. Nah, lomba Pildacil ini khusus TK dan SD. Bisa TK, bisa SD lah. Mohon nanti terkait Pildacil ini supaya tidak ada seleksi ulang, nanti diikutkan di lomba terkait Hari Santri ini juga. Berarti ngirus seleksi untuk mengikuti tingkat wilayah. Kita pas Hari Santri ini untuk mengadakan lomba Pildacil bagi siswa. Ya, terkait juknis nanti kita pelajari bersama-sama, soalnya resminya belum ada, baru draft. Kemudian yang keempat, lomba video moderasi beragama ini khusus untuk SMP dan SMA. Mungkin itu enggak untuk jenengan karena jenengan adalah di SD. Jadi yang di garis bawah mungkin SRC dan Pildacil bagi SD
Ini nanti mohon untuk kita siapkan bersama-sama bagaimana baiknya supaya nanti kita nggak tertinggal jauh dengan yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, didiskusikan, ditanyakan. Mumpung ada saya, soalnya ya jarang ketemu di sini, nanti kita selesaikan bersama-sama permasalahan-permasalahan itu. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Terima kasih Syafi'i Bapak Ibu yang saya MPD hormati. telah Kita aturkan aplaus selesai menyampaikan untuk Bapak Kasih. pembinaan Terima kasih. Pengarahan Acara dan berikutnya pencerahan yaitu dalam rapat penjelasan teknis terkait Ketua apa yang KKG saya sampaikan oleh Sekretaris KKG PAI Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban pun Bapak Kiai Karmuji yang SPDI MPD. diselenggarakan Kepada beliau dipersilahkan. di BM Cafe, Bumin Cafe, Matur sembah nuwun Pak Yusuf. Palang Tuban. Tiba-tiba Istimewa ganti sekali MC. karena rapat pengurus Baik Bapak KKG Ibu, Kabupaten Tuban ini alhamdulillah. biasanya Mungkin sebelum diselenggarakan penjelasan di teknis dari yang SD Bonsari 2, akan tetapi saya hari sampaikan ini terkait dengan dilaksanakan di pertemuan kafe kami yang kemarin nyaman, Pak Yusuf, cukup Pak nyaman Ghafur dan saya yang di tepi menghadap laut. di Dinas Pendidikan di ruangannya Sehingga Pak Kabid SD terkait dengan para dua peserta rapat ketua kegiatan KKG yang sekecamatan, akan dilaksanakan se-Kabupaten dalam Tuban waktu bisa dekat mengikuti ini. dengan baik. Yang pertama, Demikian Sekolah review Pengemban saya langsung Pendidikan mengambil Agama video Islam dari yang di dalam kafe gerbongnya adalah BM Lomba Cafe Budaya Mutu. Palang. Jadi di dalamnya itu Terima ada kasih Sekolah atas Pengemban perhatiannya. Pendidikan Agama Islam yang See you. dalam hal ini Like dan subscribe-nya. kalau di PAIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu adalah SRC atau School